Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bisa. Gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bisa. Alhamdulillah. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih, Pak. Iya. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Baik, Bapak, Ya. ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Iya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Baik, Bapak. Nah, pertanyaan kedua nih. Ya. Pertanyaan kedua ini, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetisi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Yang indikator yang ingin saya inginkan dalam proses coaching ini yaitu di mana coach bisa menemukan solusi dan coach juga mempunyai rencana aksi untuk selanjutnya. Jadi itu yang indikator yang ingin saya kembangkan. Baik, Bapak, seperti ini dulu ya. Iya. Pra observasi kali ini, Ya. silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Dan terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Sama-sama, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jadi. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Pak Jadi hari ini mau cerita-cerita apa yang ingin diceritakan Pak Jadi hari ini? Iya, hari ini saya ingin sedikit bercerita, Pak, tentang permasalahan saya di kelas ini, Pak. Iya. Apa ya terjadi apa Pak Jadi? Nampaknya itu pada saat proses pembelajaran Iya. anak-anak itu kurang bersemangat akhir-akhir ini, Bapak. Terus apa yang mengakibatkan anak kurang bersemangat? Mungkin karena pada saat saya memberikan pembelajaran materi atau media yang saya berikan terlihat monoton, Bapak, atau terlihat kurang bervariasi, sehingga anak-anak itu pada saat saya lihat, saya tanya, itu anak-anak merasa tak bersemangat. Terus kira-kira dari online kita hari ini apa yang ingin Pak Jadi dapatkan? Dari percakapan kali ini saya ingin bisa mendapatkan solusi, Bapak, Iya. atas permasalahan saya di kelas mengenai proses pembelajaran supaya nanti anak-anak lebih bersemangat lagi, Bapak, dalam pembelajaran saya. Terus menurut Pak Jadi apa sih yang seharusnya dilakukan agar anak-anak itu bisa tertarik dengan pembelajaran yang Pak Jadi? Mungkin selama ini pembelajaran yang saya berikan terlihat membosankan sepertinya, Bapak, terlihat monoton. Itu saya butuh istilahnya media pembelajaran yang bervariasi, metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga mungkin anak-anak bisa menjadi semangat kembali, Bapak. Ya, tadi katakan bahwa Pak Jadi membutuhkan media ya yang katakanlah yang bervariatif. Itu kan merupakan bentuk idealnya. Terus dari sana kan itu kondisi idealnya. Kalau sekarang melihat kondisi di sekolah, di kelas yang Pak Jadi ajarkan, ini berada di level berapa Pak Jadi? Kalau diasumsikan dari angka 1 sampai 10.
nampaknya karena semangat anak-anak yang menurun, saya rasa sekarang berada di posisi terendah Bapak, artinya dalam pembelajaran, yaitu mungkin hampir terdegradasi di angka 4 Bapak. Kalau menurut Pak Jati, idealnya itu ada di skala berapa kelas yang Pak Jati inginkan? Saya rasa minimal bisa menuju ke angka 7, tapi baiknya saya ingin menaikkan sampai ke angka 8. Oh gitu. Terus kira-kira usaha apa sih yang akan Pak Jati lakukan agar bisa menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang Pak Jati lakukan? Untuk itu saya ingin membuat variasi media pembelajaran yang mungkin tadi biasanya saya hanya monoton menggunakan alat seadanya Bapak. Saya ingin menggunakan berbagai variasi, baik itu melalui media interaktif digital maupun media-media yang saya buat secara tradisional Bapak. Jadi untuk itu supaya anak-anak menambah semangatnya, saya akan buat beberapa media yang menarik sehingga anak-anak rasa semangat untuk belajar kembali muncul. Terus adakah bantuan dari orang lain yang ingin Pak Jati katakanlah yang Pak Jati ingin kolaborasikan agar apa yang ingin Pak Jati tercapai secepatnya? Saya rasa saya membutuhkan beberapa pihak untuk berkolaborasi Bapak. Mungkin yang harus saya ajak berkolaborasi tentunya pihak wali kelas, pembelajaran olahraga Bapak. Kemudian dan juga dukungan soal motivasi daripada kepala sekolah saya Bapak. Sehingga saya pun semangat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi anak Bapak. Terus kira-kira kapan Pak Jati akan merealisasikan kegiatan ini? Saya rasa secepatnya Bapak, karena sebentar lagi pun kegiatan semesteran akan hampir akan dimulai. Jadi untuk mengejar ketertinggalan materi supaya anak-anak lebih semangat lagi, saya akan menggunakan media bervariasi interaktif sehingga secepatnya akan saya kerjakan, kalau bisa minggu-minggu ini. Kalau begitu terima kasih atas cerita-ceritanya Pak Jati. Semoga Pak Jati bisa melaksanakan perubahan ini dengan sebaiknya. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penutupan ya Pak ya, dari kegiatan yang dari tadi, kegiatan yang kita lakukan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Dalam proses coaching tersebut saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menemukan permasalahan dan menceritakan segala sesuatu. Baik Bapak, kalau menurut saya sebagai pengamat tadi, coaching tadi itu coaching yang sudah Bapak lakukan itu memiliki kelebihan-kelebihan Bapak. Nah, di antaranya adalah alurnya sudah sesuai Bapak ya. Terus apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah lebih memahami prosesnya itu. Bagaimana nantinya dalam melakukan coaching ini bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga kedepannya coaching ini bisa membawa manfaat bagi saya. Baik Bapak, demikian observasi kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Jati. Waalaikumsalam Bapak. Hari ini Pak Jati akan melakukan coaching.
Tapi sebelum itu saya ingin membahas tentang rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya, dan bagaimana juga Koci merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak. Terus bagaimana juga Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada Koci. Dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan Bapak yaitu untuk pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif Bapak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ini, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik dalam proses observasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan Bapak yaitu mendengarkan aktif Bapak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus indikator mana yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Koci dapat menemukan solusi Bapak dari permasalahannya, dan Koci mempunyai rencana aksi ke depannya. Kalau begitu sampai di sini dulu observasi yang saya lakukan kepada Bapak, dan selamat melakukan coaching. Siap Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Salam Bapak. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Ibu, 10 menit sampai 15 menit ke depan ini kita akan berbincang. Nah, apa yang akan Ibu sampaikan? Baik Pak, saya mempunyai siswa yang tidak punya minat belajar, tidak fokus dalam belajarnya di kelas. Apakah percakapan kali ini tujuan kita bertemu, berbincang ini untuk apa ini? Untuk mencari solusi Pak dari permasalahan yang tadi. Jadi bisa Ibu ceritakan bagaimana permasalahan itu muncul ini? Baik Pak, anak itu kurang minat di dalam belajarnya. Ketika pembelajaran berlangsung, anak itu tidak fokus Pak terhadap belajar. Dia malah mengajak temannya berbicara, bermain di dalam kelas. Begitu Pak. Ada enggak mungkin faktor yang mempengaruhi sehingga anak itu kok bisa seperti itu di kelas ini? Setelah saya teliti Pak, anak itu adalah anak yang kurang perhatian orang tuanya. Karena orang tuanya itu kedua orang tuanya sama-sama bekerja. Anak itu Pak sebelum berangkat sekolah sudah ditinggal terlebih dahulu untuk berangkat kerja oleh orang tuanya. Adakah faktor lain selain mungkin kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut bisa seperti itu? Kalau menurut saya Pak, perhatian orang tua itu adalah yang utama, sehingga berdampak pada kemauan anak untuk belajar. Begitu. Berarti memang perhatian utama dari orang tua ya? Betul. Betul seperti itu ya? Iya. Nah, kemudian langkah-langkah apa saja Ibu yang mungkin Ibu akan siapkan supaya anak tersebut akan mungkin bisa berubah dalam kelas ini? Baik Pak, yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya. Saya akan berbicara dengan orang tuanya bagaimana anak ini di dalam kelas, dan saya akan selalu berkoordinasi, selalu memberikan informasi tentang anak ini terhadap orang tuanya. Dari koordinasi tadi, mungkin ada langkah lain enggak yang kira-kira bisa membantu si anak tersebut? Baik Pak, selain itu saya juga akan memberikan perhatian penuh ke anak ini Pak. Karena anak ini sudah kurang perhatian dari rumah, sehingga saya punya kewajiban untuk memberikan perhatian penuh agar anak ini fokus terhadap belajarnya. Bagus Ibu. Berarti jika seandainya permasalahan tersebut itu
jika di skala prioritas, Bu, artinya langkah mana dulu yang akan Ibu ambil? Saya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan orang tua. Berkoordinasi terlebih dahulu, betul Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, prioritas selanjutnya Saya akan mendekati anak itu, kemudian memberikan perhatian penuh terhadap anak itu dan bersikap seperti anak sendiri. Jadi pada saat Ibu melakukan langkah-langkah tersebut, jika pada kenyataannya, aktivitasnya Ibu merasa kurang atau motivasinya menurun, siapa ini yang akan mengingatkan Ibu kira-kira untuk melakukan atau lebih semangat lagi dalam memperhatikan anak tersebut? Saya akan tetap memberikan perhatian, Pak, perhatian penuh. Artinya kegagalan itu tidak akan saya jadikan tidak akan surut untuk mengurangi perhatian saya terhadap anak tersebut. Karena selain saya gurunya, saya juga punya kewajiban terhadap anak tersebut untuk masa depannya nanti. Permasalahan tersebut kan mungkin sudah berjalan ya. Jadi rencana ke depan Ibu itu segera bisa merubah anak tersebut itu mungkin berapa lama waktu yang mungkin diperlukan, atau tindakan Ibu akan dilakukan kapan ini? Kalau tindakan ini sudah saya lakukan, Pak. Cuma mungkin kurang maksimal karena beberapa kegiatan saya sebagai wali kelas, ya. Kemudian juga terkendala dari kurangnya sulitnya ketemu dengan orang tuanya tadi, karena beliau itu kan bekerja, datangnya juga malam. Berarti Ibu berkomitmen penuh nih ya, terhadap perubahan tersebut, Ibu. Nah, jika pada saat pelaksanaannya Ibu merasa ini kelelahan, kewalahan, kemudian menurun ini, anaknya belum bisa berubah, kira-kira siapa yang akan selalu mengingatkan Ibu ini? Ya, kalau untuk mengingatkan yang mungkin sikapnya anak itu kan sudah merupakan suatu peringatan buat saya. Kok tetap ya, gitu ya, pengawasan saya. Gitu. Berarti komitmen dalam diri, Bu. Iya. Jadi memang harus selalu dikuatkan, mungkin seperti itu, betul Bu? Betul, Pak. Baik Ibu, untuk percakapan kali ini saya rasa cukup. Alhamdulillah, tidak ada 10 menit Ibu kita tadi melakukan percakapan. Saya rasa ada yang tanyakan Ibu? Terima kasih sudah cukup, Pak. Alhamdulillah tidak ada. Saya menunggu ini kabar Ibu selanjutnya, bagaimana permasalahan dari anak tersebut, apakah sudah mungkin berubah menjadi lebih baik atau enggak. Saya tunggu ini kabar selanjutnya, Bu. Baik, Pak. Baik, jadi mungkin itu dulu Bu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jati. Waalaikumsalam Bapak. Tadi saya sudah melihat bagaimana Pak Jati megang kucing pada Ibu Santri. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada kesempatan kucing sudah saya lakukan Bapak, saya sudah melaksanakan kucing dengan alur tirta Bapak, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Sebagai pengamat, saya sudah melihat proses kucing tadi antara Pak Jati dan Pak Bu Zaituni bahwa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses alur cerita
dan juga Pak Jadi berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Zaituni, sehingga Bu Zaituni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin Bapak lebih memahami proses yang sudah terjadi pada coaching tersebut, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Semoga perbincangan ini bisa membawa manfaat ya Pak Jadi. Siap Bapak. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat Bapak. pagi Bu. Pagi Pak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Ibu, hari ini saya akan berbincang dengan Ibu sebelum melakukan praktek coaching. Ibu, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang akan kita bahas, yaitu tentang rubrik penilaian kita. Yang pertama Ibu, nanti apakah sesuai sudah dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Dan juga jangan lupa pada saat Ibu melakukan coaching disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya Ibu, pertanyaan pertama, apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Baik Bapak, yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Bagus Ibu. Kemudian selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat diobservasi? Siap Bapak, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Baik, selanjutnya Ibu, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coach mempunyai rencana aksi di depannya Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Seperti ini dulu ya Bu untuk observasi kita kali ini. Mudah-mudahan Ibu lancar nanti pada saat melakukan coaching ke depannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Nah Pak, adakah yang ingin Bapak sampaikan pada pagi hari ini? Begini Bu, ini kan selama 2 minggu ini kebetulan di sekolah ini banyak kegiatan. Belum lagi tugas dari sekolah, juga guru-guru juga di kelas juga banyak kegiatan yang dilakukan. Jadi guru dalam melakukan pembelajaran di kelas itu kok kembali ke asal. Jadi ceritanya cuma ya sekedar melaksanakan tugas tanpa menggunakan media, kadang juga biasanya cuma sekedar ya ngajar lah, anak cuma dikasih tugas langsung seperti itu. Nah iya Pak, tujuan kita berbincang pada pagi hari ini apa sih Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya guru-guru itu katakanlah berubah dari cuma sekedar ngajar yang ya asal-asalan, terus gimana sih mengajar itu yang baik, menggunakan media, terus menggunakan alat peraga, terus juga bisa katakanlah menggunakan berbagai macam cara lah, atau gimana supaya anak itu menarik seperti itu. Begitu Pak. Iya. Nah, bisakah Bapak ceritakan secara gamblang bagaimana sih permasalahan yang sebenarnya? Gini,
Memang Bu, selama 2 minggu ini dari pihak dinas juga yang namanya tugas PNM, terus belum lagi modul ajar, terus belum lagi masalah operasional sekolah, itu secara betul memang padat. Terus mungkin menurut saya guru-guru ini sudah merasa ya, kewalahan karena terlalu banyaknya masalah yang dituntut dari dinas. Akhirnya mereka juga ngajarnya cuma sekedar asal-asalan, jadi ngajar cuma sekedar menunaikan tugas. Jadi mereka ngajar anak diterangkan tanpa media, tanpa apa, diterangkan langsung diberikan tugas. Jadi anak-anak kayak, wah kok kayak gini Pak guru ngajarnya gitu. Jadi anak-anak merasa bosan kayaknya, karena memang dari gurunya tidak ada perubahan untuk itu. Nah, menurut cerita Bapak tadi, langkah apa yang akan Bapak gunakan untuk mengatasi permasalahan Bapak? Begini, saya sebenarnya juga agak bingung ya. Ini gimana guru ya? Takutnya nanti saya dibilang sok pinter, sok ngatur gitu. Tapi saya pikir gini, kalau tidak tidak dibicarakan, tidak diusahakan, takutnya berlarut-larut. Tapi dalam pikiran saya kepinginnya gini Bu, nanti saya melakukan pembicaraan baik secara pribadi kepada masing-masing guru ataupun secara bersama-sama nanti ya di luar jam sekolah lah Bu, gimana biar mereka merasa tidak terlalu kayaknya disiplin gitu Pak. Saya seorang, padahal kami sama-sama seorang guru. Jadi kepinginnya kami bincang-bincang gitu. Nanti saya obrolkan sebenarnya apa yang harus dilakukan, gimana caranya agar pembelajaran itu bisa menarik lagi. Begitu Pak. Iya. Bapak sudah mengajak Iya. Jika suatu saat nanti usaha Bapak ini gagal, apa yang akan Bapak? Langkah selanjutnya Bu, sebenarnya saya ingin juga melibatkan kepala sekolah, karena ini juga kepala sekolah harus bisa katakanlah melakukan bimbingan kepada guru-guru ini juga demi nyambung seperti itu. Begitu Pak ya? Iya. Nah, jika itu sudah Bapak lakukan, komitmen apa agar semua itu berjalan secara berkelanjutan gitu Pak ya, dan bisa secara maksimal gitu. Komitmen apa yang akan Bapak berkomitmen seperti apa Bapak? Saya harus tetap katakanlah memberitahu kepada mereka bahwa anak-anak itu perlu dituntun. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang guru itu harus benar-benar sesuai dengan koridor yang ada. Jadi mengajar tidak sekedar asal-asalan. Jadi harus dengan media, harus dengan berbagai cara gimana supaya pembelajaran itu hidup dan membuat anak itu menarik. Saya tetap harus mengingatkan mereka dan juga tetap memberitahu kepada kepala sekolah supaya mereka juga bisa dibimbing lah. Berarti Bapak ini selalu ingin mengingatkan kepada teman-temannya untuk membuat media belajar, mengajar dengan sesuai dengan koridor yang ada, begitu ya Pak? Iya. Semoga apa yang Bapak harapkan itu menjadi kenyataan dan Bapak bisa menjalankan dengan baik. Kiranya pertemuan kita pada kali ini sampai di sini Pak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Salam Bapak. Nah Ibu, setelah tadi saya melihat proses coaching yang sudah Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan selanjutnya ini yang akan saya sampaikan Ibu. Menurut Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan praktek coaching tersebut Ibu, terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bapak, proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan dengan alur kehidupan. Saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab.
sehingga alur tersebut bisa menggali bukti untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Gitu Bapak. Betul Ibu, tadi sudah bagus sekali. Menurut saya Ibu sebagai pengamat, kelebihan tadi yaitu proses kucing dari Ibu Zaituni sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian Ibu tadi juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si kunci tadi bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Tadi Ibu juga sudah melakukan praktek kucing sesuai dengan prinsip kucing. Nah, selanjutnya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu Pak. Nah, mudah-mudahan Ibu kedepannya kita bisa melakukan praktek kucing dengan lebih baik lagi Bu. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.